jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita akan belajar meneruskan kehidupan dengan mata melihat baik, hati yang penuh kejernihan, pikiran yang lega untuk melihat sesuatu atau memikirkan sesuatu. Maka kita tidak akan terjebak di dalam kemarahan, kejengkelan karena buruk sangka. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan pada kita bagaimana kita menjalani hidup dengan tidak berburuk sangka. Temanya buruk sangka. Bacaannya dari Injil Matius pasal 6 ayat 22 dan 23. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami melihat sesama kami dengan buruk sangka. Kami menganggap diri kami sudah baik, ketika ada orang yang lebih baik, kami kurang suka. Dan kami menduga kebaikan-kebaikan dia berasal dari hal-hal yang tidak benar. Dan hal itu menjadikan kami berdosa. Kadang-kadang kami iri, dan iri kami itu kami lontarkan dengan menuduh seseorang. Ampunilah kami. Sekarang biarlah kami belajar bahwa orang yang percaya pada pemeliharaan Tuhan boleh menikmati hidup dengan tidak berburuk sangka pada siapapun. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan membawakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, terang seluruh hidup, termasuk hati, pikiran, ya. Jika mata kita jahat, gelap. Jadi kalau kita lihat sesuatu, lalu hati kita terang, pikiran kita terang, mata kita terang, kita lihat sesuatu tuh selalu positif dan indah dan bagus. Meskipun yang kita lihat itu adalah hal yang mungkin buat orang lain jelek. Atau faktanya memang jelek, katakan saja ada pengemis yang jelek, yang buruk, yang tidak baik. Ya, penampilannya mungkin penampilan tubuhnya kurang sempurna. Nah, kalau orang yang matanya gelap akan lihat, aduh, menjijikan ini. Tetapi kalau orang yang matanya terang, hatinya terang, akan berpikir, aduh Tuhan, terima kasih, saya tidak seperti itu, saya harus berbuat apa untuk orang ini, supaya orang ini bisa mengalami kebaikan, dan tuntunlah supaya saya juga jangan menjadi seperti ini. Artinya mengalami masalah-masalah yang menyedihkan seperti ya mungkin itu orang miskin atau sebagainya. Seperti ada satu contoh, belum lama ini saya dapat video, seorang anak laki-laki, ya tidak terlalu kecil tapi juga tidak terlalu muda, dia tidak punya kaki, tetapi dia masuk dalam ruang gereja. Ketika orang sudah duduk banyak, dia berjalan dengan kedua tangannya yang sangat susah. Lalu banyak orang melihat dengan sinis dan berburuk sangka. Wah, jangan-jangan dia cari perhatian, jangan-jangan dia mau ambil uang, jangan-jangan ini dan itu. Orang-orang sudah jaga-jaga, ini mau ngapain, ya. Tapi ternyata anak ini datang, lalu mendekati kantong persembahan, memasukkan uang-uang kumalnya, lalu dia keluar lagi. Nah, disitulah banyak orang menangis, meminta ampun, saya sudah buruk sangka terhadap anak ini. Padahal dengan segala susah payah dia dapat uang, susah payah dia berjalan, susah payah dia hidup, ternyata dia ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Tapi orang yang matanya melihat dengan hati yang penuh cinta kasih, segera akan datang pada anak itu dan mengupayakan bagaimana anak itu bisa hidup dengan lebih layak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pernah terjadi juga peristiwa ketika seorang suami, seorang ayah, pada satu hari itu keluar dari rumah sambil nuntun anaknya yang mau sekolah. Anak ini masih SD kelas 3 gitu ya. Lalu ayahnya itu duduk di sepeda motor, anaknya suruh bonceng, pakai helm, dan mereka jalan. Beberapa ibu tetangga bingung, loh biasanya yang nganter ke ibunya ya, istrinya, kok hari ini bapaknya atas sang suami, apa sakit toh? Ini masih sangka yang bagus ya.
yang positif. Apa sakit ya? Jangan-jangan sakit. Yuk kita tengok ke rumahnya. Ditengok, diketuk, yang keluar ada keponakannya yang tinggal di situ mengatakan, oh, ibu tidak sakit, tetapi ibu mulai hari ini bekerja dan karena itu dia berangkat lebih pagi karena kantornya lebih jauh dari bapak. Nah, maka anaknya ikut bapak untuk ke sekolah. Gitu. Oh, tetangga bilang gitu. Ada tetangga yang mengatakan, wah diberkati ya, sekarang ibunya bisa kerja, nanti kan ekonominya lebih baik lagi. Ada yang mengatakan, orang ini ngapa toh? Wong wis mapan kok ya ndadak cari kerja. Bu anak diopeni ya. Dia ndak kerja kan ndak apa-apa, wong hidupnya harus cukup. Loh, nadanya beda ya. Nah, dia berburuk sangka, dia iri hati, dia marah, dia kecewa. Kenapa? Karena ibu yang bekerja ini dia sadari betul bukan ibu yang punya kelebihan hebat. Ya. Jadi dari penampilan biasa, dari kehidupan keluarga biasa, kok tiba-tiba dia bisa dapat kerjaan? Ya. Sekolahnya apa tau dulu? Oke, aku juga nggak pernah tahu dia sekolahan kok ngerti-ngerti dapat kerja. Waduh, ini berburuk sangka. Dan banyak orang seperti itu. Nah, setelah beberapa hari kerja, akhirnya jumpa juga nih si ibu yang berburuk sangka dengan ibu yang kerja. Kemudian tanya, kamu sekarang kerja? Iya. Kerja di mana? Memang dulu kamu sekolahnya apa? Wah, nadanya sudah nggak enak ya. Lalu ibu itu dengan sabar mengatakan, iya memang saya cuma S1, jurusan saya ini. Lalu kebetulan ada lowongan kerja, saya ngelamar, ternyata diterima. Nah, untuk apa saya kerja? Saya sudah memikirkan masa depan anak-anak. Saya punya 3 anak toh, dan mereka membutuhkan dana yang lebih besar untuk pendidikan mereka dan kehidupan mereka. Jadi kalau ada kesempatan saya bisa kerja, kenapa saya tidak kerja? Toh suami mengizinkan, kita sudah runding dengan baik ya. Ada yang bantu anak di rumah yaitu ponakan saya yang bisa tunggu atau bantu anak belajar. Dan kalau untuk makan saya juga sudah atur. Ini saya pulang kerja bawa belanjaan. Nanti saya masak, bisa dimakan untuk 1 hari dari pagi sampai siang, besok sore ganti acara lagi. Saya selalu belanja dan itu sudah saya atur. Ibu ini menjawab dengan ramah. Tapi ibu yang buruk sangka ini ya namanya buruk sangka ya. Ketika dia melihat dengan matanya bahwa ibu ini tetap berpenampilan sederhana, tapi mata hati dari ibu yang buruk sangka ini iri. Kok dia bisa kerja, aku enggak ya. Nah, nanti kan dia jadi orang kaya, nanti kan dia bisa beli apa-apa, nanti penampilannya kan berubah, nanti semuanya serba bagus. Wah, belum apa-apa dia sudah buruk sangka. Padahal ibu tadi mengatakan aku kerja ini untuk menabung demi masa depan anak. Dan setelah 2 tahun kerja, dan ternyata ibu itu tetap penampilannya biasa ya, tidak beli barang-barang mewah, tidak berpenampilan ganti gitu, enggak. Yang ganti apa? Setelah 2 tahun kerja, jabatannya ganti. Memang ibu ini jabatannya naik gitu ya. Tetapi penampilannya dia biasa. Orang dengar lagi, wah ini sekarang naik jabatan, kok masih naik sepeda motor? Ya, tuku mobil. Ibu itu senyum dan mengatakan, pada saatnya kalau kami sangat membutuhkan. Kami belum sangat membutuhkan, masih bisa dengan sepeda motor atau angkutan umum. Kami bisa menikmati itu semua, nanti ajalah gampang. Mereka berpenampilan sederhana, tapi orang yang buruk sangka ini, aduh sudah ngomongnya kemana-mana, enggak enak. Nah, itu contoh dan seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Baik anak yang mau memberikan persembahan, baik keluarga ini yang dapat berkat dari Tuhan, ada banyak orang buruk sangka. Nah, mari kita lihat diri kita. Siapa diri kita di hadapan Tuhan dan bagaimana mata kita melihat kehidupan yang ada di sekitar kita ini. Kita melihat dengan mata gelap, maka segala sesuatu jelek, menjengkelkan, membuat kita marah, membuat kita iri, membuat kita tidak suka. Kalau mata kita bagus, tadi dikatakan oleh firman Tuhan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, hidupmu. Jika matamu baik. Bagaimana supaya mata ini baik? Maka tidak lepas kaitannya dengan pelita. Pelita tubuh, pelita hidup.
Dan itu dasarnya adalah iman kepada Kristus. Kalau iman saudara kepada Kristus itu dipupuk indah, maka iman itu akan bercahaya atau memberikan kekuatan cahaya kehidupan. Cahaya kehidupan ini mempengaruhi mata untuk melihat segala sesuatu dengan baik, mempengaruhi mulut untuk berkata-kata dengan baik, mempengaruhi tubuh untuk berbuat baik, mempengaruhi seluruh kehidupan untuk menjalani hidup di dalam kekudusan. Kalau pelita tubuh Kristus itu ada pada diri kita. Nah, oleh karena itu mari kita bertanya, yang menerangi hidup kita sekarang ini siapa? Apa yang kita buru, kita kejar sebagai kekuatan hidup? Apakah betul Kristus yang menjadi kekuatan hidup atau harta dunia? Ketika seseorang menjadikan harta dunia sebagai kekuatan hidupnya, dia akan melihat segala sesuatu dengan pandangan negatif. Dia tidak baik, dia kurang cakap, dia jadi musuh karena hatinya tidak bercahaya. Pelita hidupnya tidak ada. Tapi kalau dia bersama dengan Kristus, ada pelita hidup, maka dia akan melihat segala sesuatu dengan baik. Oh iya, dia diberkati Tuhan, puji Tuhan. Mari kita juga doa, siapa tahu Tuhan juga beri kita berkat yang sama, bahkan mungkin lebih. Nah, ini orang yang baik, yang melihat keuntungan temannya itu dengan ucapan syukur, dan dia tidak menjadi iri, tetapi dia juga meminta pada Tuhan. Jika Tuhan berkenan, ya mari Tuhan juga berikan pada kami. Ya, itu adalah pelita yang baik karena dasar hidupnya adalah pelita kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Kita lanjutkan kehidupan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana pelita kehidupan itu berkuasa dalam diri kita. Supaya kita bisa melihat segala sesuatu itu dengan baik dan tidak berburuk sangka. Jangan dikira orang yang berburuk sangka itu tidak terjebak dalam dosa. Ketika dia dengki, ketika dia iri, ketika dia kecewa, ketika dia marah, lalu ujung-ujungnya dia juga marahnya pada Tuhan, kecewa pada Tuhan. Nah, itu sudah menjadikan dosa. Rezekinya makin tidak datang, berkatnya makin tidak turun, pergaulan juga semakin kita dijauhi karena kita berperilaku tidak baik. Mari kita mentaati firman, apa yang kita lihat berdasarkan pelita tubuh, yaitu Kristus yang hidup, maka kita akan menjadi baik. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus, Engkau pelita hidup kami. Biarlah Engkau bercahaya, supaya mata kami juga melihat dengan cahaya kehidupan. Hati kami mengasihi dengan cahaya kehidupan. Pikiran kami berpikir positif karena Engkau berkuasa atas hidup kami. Dan keseluruhan hidup kami adalah penampilan Kristus yang hidup, yang bercahaya bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.